Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Di hadapan Nangong Xianzai dan Hong Qinli, King Ruo yang sebenarnya terlihat sangat tenang itu ternyata sedang memikirkan cerita Nangong Xianzai sebelumnya, yaitu mengenai latar belakang perseteruan klan Nangong yang menjadi pendiri kota Bunga Semi Selatan dengan klan Fengwu yang menjadi pendiri kota Kabut Angin. Ternyata ribuan tahun yang lalu Wang Yunjing pernah ingin menguasai Gunung Terlarang Selatan, tetapi gagal batinnya. Patriark, ucap Nangong Xianzai mengejutkannya, sambil memberikan cincin penyimpanan yang berisi jarahan dari prajurit elit kerajaan Kabut Angin padanya. Aku hanya ingin mengambil senjatanya, sedang yang lainnya untuk kalian, ucap King Ruo. Baik Patriark, ucap Nangong Xianzai lalu memisahkan senjata dan sumber daya lainnya. Di tempat lain, benteng perbatasan selatan kerajaan Bunga Semi Selatan. Ribuan pasukan yang dipimpin oleh Yu Teng dan Nangong Qiankun tiba di tempat itu. Kedatangan mereka berdua langsung disambut oleh Yin Gan dan rombongannya dengan hormat. Selamat datang Jenderal, ucap mereka sambil berlutut dengan hormat. Bangunlah, siagakan pasukan, dan Komandan Zheng Yin Gan, ikut kami, ucap Nangong Qiankun dengan serius. Baik Jenderal, sambil membawa Mai Xian dan Tian Feng bersamanya. Kehadiran Nangong Qiankun dan Yu Teng yang membawa pasukan bantuan, serta tindakan Yu Teng yang bahkan tidak menyapa para komandan lainnya membuat wajah Yu Dai menjadi masam. Saudara, ada apa? Tanya Lu Sheng dengan wajah serius. Apakah saudara tidak melihat perlakuan Jenderal Yu Teng dan Jenderal Nangong Qiankun sebelumnya? Maksud saudara? Tanya si Chou Ding dengan serius. Mereka bahkan langsung menemui Zheng Yin Gan dan rombongannya, bahkan memperlakukan mereka dengan hormat. Hais, kalian ini, benar-benar berpikiran sempit, benar-benar seperti anak kecil saja. Jangan membuat ulah lagi. Jika kalian tidak belajar dari kesalahan kalian sebelumnya, maka bersiaplah batu-batu yang kalian tabur sebelumnya akan mengenai kepala kalian sendiri. Ucap Huang Yancheng yang tampak begitu kesal, membuat Yu Dai dan rombongannya langsung terdiam. Kamu, ucap Lu Sheng dengan tatapan tajam. Situasi sedang tidak kondusif, dan kalian ingin berbasa-basi. Jika dua jenderal besar datang, ini masalahnya bukan main-main, ucap Huang Yancheng lalu meninggalkan tempat itu. Di dalam aula utama benteng perbatasan, Komandan Zheng Yin Gan, kami ingin mendengar laporan langsung dari kalian, ucap Yu Teng. Maksud Jenderal? Tanya Yin Gan dengan tenang. Kami ingin kalian melaporkan situasi perang yang terjadi sebelumnya, serta perkembangannya, jawab Yu Teng dengan serius. Baik Jenderal, tapi apakah ini tidak menyalahi aturan, karena yang berhak melaporkan hal ini adalah Jenderal Nangong Xianzai, dan beliau sedang tidak ada di tempat, ucap Yin Gan dengan serius, membuat Nangong Qiankun dan Yu Teng saling berpandangan. Apakah seperti ini cara kalian bekerja? Tanya Nangong Qiankun dengan serius. Benar Jenderal, informasi perang dan perkembangannya hanya boleh dilaporkan setelah disetujui oleh Jenderal lapangan, karena jika informasi ini tersebar, selain akan membahayakan keselamatan pasukan, ini juga akan menimbulkan kepanikan. Jika posisi kita menang, ini tidak akan menjadi masalah, tapi jika kita dalam posisi kalah, ini akan mengacaukan mental semua orang, dan ini adalah perintah langsung dari Patriark, jawab Yin Gan, membuat Nangong Qiankun dan Yu Teng ternganga. Tiba-tiba Yin Gan dan rombongannya saling berpandangan. Jenderal, apakah informasi ini, ucap Yin Gan menjeda kata-katanya, menatap kedua sosok yang ada di hadapannya dengan serius. Informasi ini telah sampai di istana, dan alasan kedatangan kami karena informasi itu. Siapa yang telah melakukannya? Informasi perang adalah hal yang sangat rahasia, jika kerajaan lain mengetahui hal ini,
mereka akan memiliki alasan untuk menyerang. Selain itu, hal yang paling dikhawatirkan dalam perang adalah mereka yang selama ini diam dan menunggu kesempatan. Ucap Mei Xian membuat Nangong Qiankun dan Yu Teng kembali ternganga. "Hais, pasukan ini benar-benar tidak disiplin," ucap Yin Gan dengan gusar, membuat Nangong Qiankun dan Yu Teng terdiam. "Jenderal, laporan hanya diberikan jika situasi sudah tuntas dan pasukan memerlukan bantuan, tapi informasi ini telah menyebar begitu saja," ucap Yin Gan. "Ternyata klan Shen Zhenyin benar-benar disiplin, tidak heran mereka dapat mengubah jalannya peperangan ini," ucap Yu Teng, berbicara pada Nangong Qiankun melalui telepati. "Sepertinya pasukan perbatasan selatan dan pasukan lainnya harus didisiplinkan lagi," ucap Nangong Qiankun menanggapi. "Komandan Zhenyin Gan, apakah benar Patriark Zhenyin Ruo, Jenderal Nangong Xianzai dan Komandan Hong Qinli pergi ke Kerajaan Kabut Angin?" tanya Yu Teng dengan serius. "Benar Jenderal," jawab Yin Gan. "Lalu apakah sudah ada kabar dari mereka?" tanya Nangong Qiankun. "Hingga saat ini masih belum ada, Jenderal." "Lalu apakah kalian tahu tujuannya?" "Tidak tahu Jenderal," jawab Yin Gan, membuat Nangong Qiankun dan Yu Teng terdiam. Cukup lama tempat itu menjadi hening hingga Nangong Qiankun kembali berbicara. "Komandan Zhenyin Gan, jika Patriark Zhenyin Ruo tidak kembali, apa rencana kalian selanjutnya?" "Kami akan pergi ke Kerajaan Kabut Angin dan mencarinya," jawab Yin Gan dengan serius. "Baik, kita akan menunggu beberapa hari lagi. Jika tidak ada informasi dari mereka, maka kita akan bergerak melakukan misi penyelamatan atau setidaknya kita akan mencari informasi mengenai keberadaan mereka," ucap Nangong Qiankun. "Baik Jenderal." Lalu menjawab pertanyaan demi pertanyaan dari Nangong Qiankun dan Yu Teng mengenai situasi perang dengan detail. Di tempat lain, King Ruo yang membawa Nangong Xianzai dan Hong Qinli kembali ke perbatasan Kerajaan Bunga Semi Selatan, terus bergerak dengan tenang. "Patriark, setelah tiba di benteng perbatasan selatan, apa rencana kita selanjutnya?" tanya Nangong Xianzai dengan hormat. "Pertama, kita harus melaporkan hal ini pada Yang Mulia, dan aku kemungkinan akan kembali ke klan," jawab King Ruo. "Lalu, Patriark, bagaimana dengan situasi yang terjadi di kota Kabut Angin?" tanya Hong Qinli. "Laporkan saja bahwa kita sudah melakukan negosiasi dan Feng Wu dan Ming berjanji tidak akan mengganggu wilayah perbatasan selatan," jawab King Ruo. "Tapi bagaimana jika pihak istana melakukan penyelidikan?" "Tenanglah. Aku akan meminta Feng Wu Bohuai mengirimkan utusannya untuk menemui Yang Mulia Nangong Ming," jawab King Ruo. "Baik Patriark." "Patriark," ucap Nangong Xianzai dengan ragu. "Bicaralah," ucap King Ruo dengan tenang. "Dapat menaklukkan dan memberi perintah pada Feng Wu Bohuai, bukankah itu artinya Anda adalah penguasa kota Kabut Angin?" King Ruo terkekeh. "Aku tidak merasa demikian. Yang ada justru aku kini menjadi orang yang paling dibenci oleh mereka, karena pengertian dari penguasa yang sebenarnya adalah pemimpin yang dicintai, lalu aku. Mereka hanya takut pada kekuatanku saja," jawab King Ruo membuat Nangong Xianzai terdiam. "Patriark benar, apakah ini alasan Patriark tidak menyerang kota Bunga Semi Selatan sebelumnya?" tanya Hong Qinli dengan serius, membuat wajah Nangong Xianzai pucat pasi. "Komandan," ucapnya membentak Hong Qinli melalui telepati, membuat sang komandan gelagapan. "Komandan, kedatangan kami ke wilayah selatan adalah ingin mencari tempat tinggal dan rumah, ingin suasana yang tenang dan nyaman, bukan mencari musuh. Dengan kekuatan kita memang dapat menaklukkan kekuatan lainnya, tapi tidak semuanya yang dapat kita taklukkan, yaitu hati dan pikiran mereka. Bahkan dengan berbuat baik dan mengalah saja kita masih dibenci, apalagi jika kita dengan sengaja membuat masalah," jawab King Ruo membuat Nangong Xianzai akhirnya dapat bernafas lega. Tanpa terasa, 4 hari kemudian, menjelang pagi mereka akhirnya memasuki wilayah netral perbatasan. Namun dari jauh, tiba-tiba King Ruo merasakan pergerakan besar di depan mereka. "Patriark, ada apa?" tanya Nangong Xianzai saat King Ruo tiba-tiba mempercepat pergerakannya. "Ada pasukan di depan kita,"
jawab King Ruo, hingga akhirnya mereka melihat 60.000 pasukan kerajaan yang dipimpin oleh Nangong Qiankun dan Yu Teng bergerak menuju kerajaan kabut angin. Sus, sus. King Ruo dan rombongannya tiba di hadapan mereka. Patriark Zengin Ruo, Xianzai, ucap Nangong Qiankun dan Yu Teng terkejut. Jenderal Nangong Qiankun, apakah kita akan menyerang kerajaan kabut angin? Tanya King Ruo, membuat mereka saling berpandangan. Patriark, ini adalah pasukan bantuan, tujuan kami adalah untuk melakukan misi penyelamatan, ucap Huang Yancheng menjelaskan, membuat King Ruo dan rombongannya tersenyum santai. Sebaiknya kita kembali ke benteng perbatasan dan beristirahat. Selain itu, ada kabar gembira untuk kita semua. Feng Wu dan Ming berjanji tidak akan mengganggu wilayah perbatasan ini lagi, ucap Nangong Xianzai. Membuat mereka begitu gembira. Jenderal, apakah benar demikian? Tanya Huang Yancheng dengan serius. Beberapa hari lagi utusan kerajaan kabut angin akan menemui Yang Mulia, jawab Nangong Xianzai. Membuat mereka begitu gembira. Jika demikian, mari kembali, ucap Nangong Qiankun memberi perintah, lalu bergerak bersama King Ruo dan rombongannya kembali ke benteng perbatasan. Paman, maaf sebelumnya karena belum memberikan laporan, ucap Nangong Xianzai berbicara pada Nangong Qiankun, sambil menjelaskan alasannya, membuat Nangong Qiankun dan Yu Teng yang sudah mendapatkan informasi mengenai perang itu hanya menganggukkan kepalanya. Lalu, Patriark Zengin Ruo, apa rencana Anda selanjutnya? Tanya Yu Teng. Aku akan langsung kembali ke ibu kota, jawab King Ruo dengan ramah. Sambil berbincang-bincang santai, mereka akhirnya tiba di benteng perbatasan. Setelah menuntaskan beberapa urusan di tempat itu, King Ruo lalu kembali ke ibu kota kerajaan Bunga Semi Selatan. Yin Gan, tunggu setelah tiba di klan, aku akan meminta Murong Sangwu dan prajurit lainnya untuk menggantikan kalian, ucap King Ruo berbicara melalui telepati. Baik penguasa, jawab Yin Gan dengan hormat, sambil menatap kepergian King Ruo. Di tempat lain, kediaman khusus jenderal pasukan. Paman, siapa Patriark Zengin Ruo ini sebenarnya? Tanya Nangong Xianzai pada Nangong Qiankun dengan serius. Setauku, klan Shen Zengin adalah klan kecil yang berasal dari wilayah utara kuno, yang masih di bawah perlindungan klan Shen Guoxiyin, jawab Nangong Qiankun menjelaskan. Ternyata mereka berasal dari wilayah kuno, tidak heran mereka begitu kuat, ucapnya sambil menjelaskan keganasan Tian Feng dan pasukannya, bahkan kekuatan King Ruo yang menurutnya tanpa tanding tersebut. Hanya saja Nangong Xianzai tidak menceritakan situasi di kota kabut angin. Setelah menyelesaikan beberapa urusan di tempat itu, Nangong Qiankun dan Yu Teng lalu memimpin pasukan bantuan yang dikirimkan ke wilayah selatan sebelumnya, kembali ke ibu kota kerajaan. Di tempat lain, King Ruo terus bergerak menuju kota Bunga Semi Selatan dengan tenang. Setelah bergerak cukup lama, King Ruo lalu singgah di puncak sebuah gunung besar. Sus, sosoknya mendarat di tempat itu dengan tenang. Setelah menyegel tempat itu, King Ruo lalu mengeluarkan botol giok yang berisi kekuatan darah dan kekuatan jiwa Feng Wu Bohuai, dan mulai membuat lencana giok jiwa. 15 menit kemudian, King Ruo akhirnya selesai membuat lencana giok jiwa tersebut, lalu mengirim pesan jiwa pada Feng Wu Bohuai untuk mengirim utusan ke kerajaan Bunga Semi Selatan. Setelah mengirim pesan jiwa pada Feng Wu Bohuai, King Ruo lalu melanjutkan perjalanannya. Sosoknya bergerak menuju ibu kota kerajaan Bunga Semi Selatan. Di tempat lain, kawasan terlarang klan Feng Wu di kota kabut angin. Feng Wu Bohuai yang sedang memulihkan luka-luka dikejutkan dengan pesan jiwa King Ruo yang berbicara pada pikirannya. Lalu meninggalkan tempat terlarang tersebut, untuk menemui menteri kerajaan yang sedang bekerja di istana. Leluhur, ucap semua orang sambil berlutut dengan hormat. Bagaimana keadaan Cheng Wen, Gui Qian dan Chu Jing? Tanya Feng Wu Bohuai dengan tenang. Masih dalam tahap pemulihan, leluhur, jawab seorang menteri menjelaskan. Baik, Su Yinran, mulai saat ini, aku ingin kamu menjadi pemimpin kota. Selain itu aku juga ingin kamu pergi ke kota Bunga Semi Selatan,
temui Nangong Ming dan katakan padanya bahwa kita akan menjaga perdamaian di wilayah perbatasan. Selain itu, gunakan kesempatan ini untuk menyelidiki keberadaan klan Zhenyin, ucap Feng Wubohuai dengan serius sambil meminta seorang menteri menyerahkan lencana emas kerajaan. Baik, terima kasih, leluhur, ucap Feng Wu Suyinran sambil berlutut dengan hormat. Setelah Feng Wu Suyinran menerima lencana pemimpin kota, Feng Wubohuai lalu meninggalkan tempat itu. Hormat pada Yang Mulia, Suyinran, ucap semua orang sambil berlutut dengan hormat. Hormat kalian aku terima, bangunlah, ucap Feng Wu Suyinran dengan hormat, lalu membahas rencana perjalanannya ke kota bunga Semi Selatan. Di tempat lain, 2 hari kemudian, menjelang malam, King Ruo akhirnya tiba di kota bunga Semi Selatan. Sosoknya melewati mantra formasi perlindungan langit kota, lalu muncul di atas langit klan Shen Zhenyin dan mengawasi kawasan itu dengan tenang. Setelah selesai memeriksa kawasan itu dengan seksama, King Ruo lalu bergerak menuju tenda kediamannya. Sosoknya muncul di hadapan King Yongjun yang sedang beristirahat dengan tenang. Ayah, ucapnya menyambut kedatangan King Ruo dengan hormat. Jun duduklah, ucap King Ruo sambil menatap Huo Zhaodao dan Huo Mingzi yang sedang berjaga di tempat itu. Terima kasih ayah. Sambil menempati kursinya, Jun ayah ingin beristirahat di dalam dunia jiwa, apakah kamu juga ingin ikut ayah? Tidak ayah, Jun ingin beristirahat di sini saja. Baiklah, jika ada sesuatu yang penting, segera kabari ayah. Baik ayah, Jun mengerti. Setelah meminta Huo Zhaodao dan Huo Mingzi berjaga, King Ruo lalu membuat segel bola cakram emas langit Ling dan lenyap di dalamnya. Di dalam dunia jiwa, King Ruo muncul di dalam istana emas, mendapati King Ling baru saja selesai membersihkan diri setelah berkultivasi. Kakak, ucapnya menyambut kedatangan King Ruo dengan gembira. Ling maaf baru dapat menemuimu, ucap King Ruo dengan lembut, sambil memeluknya dengan hangat. Aku tahu kakak pasti sibuk, jadi tidak perlu khawatir dengan hal itu, ucapnya dengan lembut, sambil membantu King Ruo mengganti pakaiannya. Setelah selesai mengganti pakaiannya, King Ruo lalu membawa King Ling ke atas tempat tidur, lalu berbincang-bincang santai. Ling kita sudah tiba di kota bunga Semi Selatan, ucap King Ruo membuka pembicaraannya, sambil menjelaskan proses pembangunan kediaman klan Zhenyin. King Ling yang menyimak cerita King Ruo begitu bersemangat, karena mereka akhirnya tiba di kota itu. Lalu apa rencana kakak selanjutnya? Mencari informasi mengenai keberadaan klan yang masih setia pada Shen Luo, jawab King Ruo. Apakah itu artinya kakak akan pergi lagi? King Ruo menggelengkan kepalanya. Pekerjaan di tempat ini belum selesai, jadi aku akan menugaskan Murong Wangba dan yang lainnya, jawab King Ruo membuat King Ling merasa lega. Sepanjang malam itu, mereka membicarakan banyak hal, hingga akhirnya tertidur bersama. Pagi hari, King Ruo terbangun mendapati King Ling sudah tidak berada di sisinya. Setelah mengganti dan merapikan pakaiannya, King Ruo lalu keluar dari kamarnya, menemui King Lianan yang sedang bermain di taman belakang istana, ditemani oleh King Ling, Yin Rongyu dan Luo Jiaolai. Penguasa, ucap mereka sambil berlutut dengan hormat. Bangunlah, ucap King Ruo sambil menghampiri King Lianan yang langsung menghamburkan diri padanya dengan manja. Terima kasih penguasa, ucap mereka dengan hormat, sambil menatap King Ruo yang sedang menggendong King Lianan. Rongyu, Jiaolai, kalian berdua beristirahatlah, ucap King Ling dengan lembut. Baik penguasa putri, sambil berlutut dengan hormat lalu meninggalkan tempat itu. Setelah Yin Rongyu dan Luo Jiaolai pergi, King Ruo dan King Ling lalu menemani King Lianan sepanjang hari. Di tempat lain, menjelang sore, Nangong Qiankun yang baru saja tiba bersama pasukan kerajaan, langsung menemui Nangong Ming yang kebetulan sedang mengadakan pertemuan bersama para menteri kerajaan. Di dalam pertemuan itu, Nangong Qiankun lalu melaporkan hasil peperangan di wilayah perbatasan selatan dan keberhasilan King Ruo, Nangong Xianzai dan Hong Qinli bernegosiasi dengan kerajaan kabut angin. Yang mulia,
mungkin dalam waktu dekat utusan dari kerajaan kabut angin akan tiba, ucap Nangong Qiankun mengakhiri laporannya, membuat semua orang yang ada di dalam istana tersebut begitu gembira. Ini adalah prestasi yang luar biasa, ucap Huang Kai dengan serius. Benar, ucap Nangong Ming dengan gembira, karena tidak menyangka jika kerajaan kabut angin yang sudah kehilangan banyak pasukan itu masih mau bernegosiasi dan berdamai. Di tempat lain, klan Zengyin. Menjelang malam, setelah King Lianan yang biasa diasuh oleh Yin Rongyu dan Luo Jiaolai tertidur, King Ruo lalu pergi ke Villa Bambu Emas dan mulai memperbaiki senjata dari jarahan prajurit kerajaan kabut angin. Setelah selesai memperbaiki semua senjata tersebut, King Ruo lalu membuat pil peledak energi, pil penyembuh fuyuan dan 5 butir pil hidup berkelipatan dengan kualitas tingkat menengah. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, King Ruo lalu kembali ke Istana Emas dan beristirahat bersama King Ling. 3 hari berada di dalam dunia jiwa, King Ruo menghabiskan waktunya bermain bersama King Lianan. Membuat senjata, membuat pil, membuat arak rumput kristal, memeriksa kawasan dunia jiwa dan terus berlatih. Pada hari keempat, saat hari benar-benar telah terang, King Ruo yang ingin memeriksa perkembangan pembangunan klan Shen Zengyin, lalu keluar dari dalam dunia jiwa. Sosoknya muncul di dalam tenda, mendapati Huo Mingzi dan Huo Zaodao yang sedang berjaga. Penguasa, ucap kedua kilin api itu dengan hormat. Zaodao, di mana Jun Er? Katanya tadi sedang ingin menikmati suasana kota bersama saudara Long Chen, penguasa. Jawab Huo Zaodao dengan hormat. King Ruo menganggukkan kepalanya. Apakah sebelumnya ada yang mencariku? Tidak ada penguasa, jawab Huo Mingzi. Baiklah, ucap King Ruo lalu keluar dari tenda, memeriksa pembangunan kediaman klan Shen Zengyin dari balik kabut ilusi. Setelah memeriksa pembangunan klan, King Ruo lalu kembali ke dalam tenda, dan meminta Rong Qisou memanggil Murong Fengwu untuk menemuinya. 10 menit kemudian, Rong Qisou kembali bersama Murong Fengwu. Penguasa, hamba Murong Fengwu datang menghadap, ucapnya sambil berlutut di luar tenda dengan hormat. Fengwu, masuklah, ucap King Ruo dengan ramah. Baik penguasa, sambil memasuki tenda dengan tenang. Di dalam tenda, Murong Fengwu yang sebelumnya tidak merasakan kehadiran Huo Mingzi dan Huo Zaodao tampak begitu terkejut, saat melihat 2 kilin api yang sudah berada di tingkat puncak semi-abadi, duduk di sisi kiri dan sisi kanan King Ruo. Hormat, pada penguasa muda, ucapnya sekali lagi berlutut dengan hormat. Fengwu, duduklah, ucap King Ruo dengan ramah. Terima kasih, penguasa. Lalu menempati kursi yang tersedia. Setelah Murong Fengwu duduk pada kursi yang tersedia, King Ruo lalu menyampaikan tujuannya. Fengwu, karena aku akan memberikan misi penting pada para tetua, aku ingin kamu mengganti Yin Gan dan pasukannya di perbatasan selatan. Hamba bersedia penguasa, dengan sikap hormat. Baiklah, bawa 1000 prajurit elit dan awasi kawasan itu. Tanggung jawab aku serahkan padamu sebagai komandan pasukan. Tenanglah, tidak akan ada masalah di kawasan itu, karena kota kabut angin tidak akan berani berbuat macam-macam lagi. Selain itu, gunakan kesempatan ini untuk berlatih dan meningkatkan kekuatan, ucap King Ruo sambil memberikan cincin penyimpanan yang berisi buah-buahan abadi dan senjata tingkat tinggi. Baik penguasa, terima kasih, ucap Murong Sangwu dengan hormat. Apakah ada pertanyaan? Tanya King Ruo. Tidak ada penguasa. Baiklah, kalian boleh berangkat sekarang, ucap King Ruo sambil menyerahkan lencana emas klan Shen Zengyin. Penguasa, ini, menatap King Ruo dengan ragu. Seorang komandan haruslah memiliki identitas lebih tinggi dari pasukannya, tapi ini hanyalah lambang. Ingat kalian semua adalah saudara, dan seorang saudara haruslah saling melindungi. Ingat, untuk tidak menggunakan nama Murong lagi. Selain itu, sebesar dan sekecil apapun masalah di perbatasan, bicarakan pada Jenderal Nangong Xianzai. Baik penguasa, hamba mengerti. Setelah menerima arahan dari King Ruo, Murong Sangwu lalu meninggalkan tempat itu. Setelah Murong Fengwu pergi,
King Ruo lalu memanggil Rongki Mo untuk memanggil Husan, Tuhai dan Yu Jieru untuk menemuinya. 10 menit kemudian, Rongki Mo kembali bersama Husan, Tuhai dan Yu Jieru. "Penguasa," ucap mereka sambil berlutut dengan hormat. "Bangunlah," ucap King Ruo dengan ramah, sambil mempersilakan mereka menempati kursi yang ada di dalam tenda tersebut. "Terima kasih penguasa," ucap mereka dengan hormat. "Sekarang kita sudah memiliki waktu untuk bisa sedikit bersantai," ucap King Ruo sambil mengeluarkan arak rumput kristal dari dalam cincin penyimpanannya. "Penguasa, biarkan hamba yang melakukan," ucap Tuhai sambil meraih botol minuman tersebut dan menuangkannya pada gelas. "Terima kasih," ucap King Ruo sambil meraih minuman tersebut dan menyesapnya dengan perlahan, sambil memanggil Ronggi Sou, Rongki Mo, Ronggi San dan Ronggi Wan yang berada dalam luar tenda. "Hamba penguasa," ucap Ronggi Sou dan rombongan berlutut di hadapan King Ruo dengan hormat. "Bangunlah," ucap King Ruo dengan ramah. "Terima kasih penguasa," lalu menepati kursi yang tersedia. "Husan, bagaimana penyelidikan kalian di Gunung Terlarang Selatan?" tanya King Ruo dengan tenang. "Penguasa, Gunung Terlarang Selatan, Nanjin berada tepat di tengah daratan kematian Siwangzi. Kawasan itu hingga saat ini diklaim oleh 5 klan, yaitu klan Sen Nanban, Sen Xia, Sen Ma, Sen Jiaowei dan klan Sen Men. Selain itu, Gunung Terlarang Semi Selatan juga diakui oleh 3 klan dewa kuno, yaitu Sen Guoshi Sanliang, Sen Guoshi Zhenxiang dan Sen Guoshi Sunhai. Sebelumnya kami hanya bisa melakukan penyelidikan di kawasan luar gunung, karena wilayah bagian dalam gunung tersegel oleh mantra formasi yang sangat kuat, jawab Husan. "Apakah itu artinya gunung tersebut sudah dikuasai oleh seseorang?" tanya Huo Zaodao. "Kami rasa tidak, segel mantra formasi yang ada di tempat itu sangat kuno, dan itu sudah ada sejak ratusan ribu tahun yang lalu. Selain itu, pada saat kami mencoba memasuki wilayah terdalam, kami beberapa kali merasakan aura hewan buas yang sangat kuat dan mungkin itu adalah aura hewan buas yang sudah berada di tingkat abadi," jawab Tuhai. "Namun ada yang aneh dengan kawasan itu, walaupun diakui oleh 8 kekuatan, mereka bahkan tidak saling berseteru. Aku curiga mereka sebenarnya adalah klan yang ditempatkan khusus untuk melindungi kawasan itu," Yu Jieru menambahkan. King Ruo menganggukkan kepalanya. "Terima kasih informasi kalian," ucap King Ruo sambil menyesap minumannya. "Penguasa, mengapa kita harus memilih Gunung Nanjin? Bukankah kita bisa memilih gunung yang lain?" tanya Husan dengan serius. "Aku memilih tempat itu setelah selesai mempelajari kitab terakhir Sen Luo, yaitu Kitab Kehidupan dan Kehancuran, yang berisi informasi dasar mengenai tempat itu. Lalu setelah aku memasuki kawasan selatan, ternyata kawasan itu sudah berada di wilayah kekuasaan Sen Wang. Apakah kalian tahu pembagian lambang kekuasaan di wilayah selatan ini?" Husan dan rombongannya yang sudah mengetahui hal itu menganggukkan kepalanya, namun mereka tetap meminta penjelasan King Ruo. Ada 5 kekaisaran yang pada awalnya terdiri dari 3 kekaisaran besar. Pemerintahan Kekaisaran Sen Luo yang agung dilambangkan dengan Phoenix emas, Kekaisaran Sen Wang dengan lambang pemerintahan elang emas dan Kekaisaran Sen Chun dilambangkan dengan gagak emas, dan ketiga kekaisaran ini pada awalnya adalah satu. Sedangkan Sen Xia yang dilambangkan dengan kilin emas dan Kekaisaran Sen Sang yang dilambangkan dengan naga emas abadi adalah 2 kekaisaran yang terpisah. "Lalu penguasa, apa hubungannya dengan lambang kekuatan tersebut dengan Gunung Nanjin?" tanya Husan. Gunung Nanjin yang berada di wilayah Kekaisaran Sen Wang ini selain sebagai gunung kuno yang abadi, gunung ini adalah tempat lahirnya elang emas, ucap King Ruo membuat Husan dan rombongannya bergidik. "Elang emas, benar, dan mereka adalah hewan buas abadi yang sangat kuat, setelah Phoenix emas. Lalu penguasa, mengapa kita harus menguasai gunung itu?" tanya Tuhai. Gunung Suci Loyang yang merupakan tempat kelahiran Phoenix emas saat ini telah dinodai oleh kejahatan terah kedua Sen Luo, dan aku tidak ingin Kekaisaran Sen Luo berdiri di tempat itu lagi. "Apakah itu artinya penguasa ingin?" ucap Yu Jieru dengan tubuh bergidik.
Sen Luo yang agung meliputi 3 wilayah dengan 231 kota besar. Untuk mengembalikan kekuasaannya setidaknya aku harus menggabungkan 2 kekaisaran ini, dan pusat pemerintahannya akan berada di Gunung Suci Nanjin, ucap King Ruo, membuat Husan dan yang lainnya ternganga. Aku tidak menyangka rencana penguasa begitu mengerikan, ucap Huo Mingzi dengan tubuh bergidik. Berbicara pada Huo Zhoudao melalui telepati. Tapi ini adalah sebuah keharusan, karena bagaimanapun juga, Sen Wang dan Sen Chun awalnya merupakan wilayah kekaisaran Sen Luo yang agung. Penguasa, mengenai gunung terlarang Nanjin, apakah perlu kita memanggil bantuan leluhur Wuhen? Tanya Rong Qishou dengan serius, agar King Ruo memanggil Rong Qi Wuhen yang merupakan abadi tingkat 2. Sepertinya tidak perlu, karena aku ingin Wuhen terus meningkatkan kekuatannya untuk menginvasi kekuasaan Luo Liang. Untuk menyelidiki Gunung Nanjin aku bisa memanggil mereka yang paling dekat. Di kota Kabut Angin ada Fengwu Bohuai abadi tingkat 1 dan di kota Xuanwu, ada Xuanwu Suxian yang sudah berada di tingkat 2, ucap King Ruo, membuat Husan benar-benar tidak bisa berkata-kata. Apakah itu artinya penguasa akan segera menyelidiki tempat itu? Tanya Huo Zhoudao. Benar, tapi tidak untuk sekarang. Karena ada tugas lainnya yang akan aku berikan pada kalian, jawab King Ruo. Maksud penguasa? Tanya Huo Mingzi. Penyelidikan Gunung Nanjin itu adalah tugasku, dan aku ingin kalian mulai bergerak dengan mengumpulkan dan mencari informasi klan yang masih setia pada Sen Luo. Dan aku akan membicarakan hal ini setelah Yin Gan dan rombongannya kembali dari wilayah perbatasan selatan, ucap King Ruo. Baik penguasa, ucap Husan dan rombongannya dengan hormat. Pada saat mereka sedang berbincang-bincang santai, tiba-tiba Murong Wangba tiba. Wangba, ada apa? Tanya King Ruo dengan tenang. Penguasa, utusan dari kerajaan Kabut Angin telah tiba, dan pihak istana kota meminta kita menghadiri pertemuan tersebut. King Ruo menganggukkan kepalanya. Jika demikian, dalam hal ini aku ingin Murong Wende yang mewakili, serta menjadi menteri dari klan kita. Ucap King Ruo dengan tenang, lalu menulis surat pada Nangong Ming, memberikan gulungan surat itu pada Murong Wangba. Berikan pada Murong Wende, ucap King Ruo. Baik penguasa, jawab Murong Wangba dengan hormat, lalu meninggalkan tempat itu. Setelah Murong Wangba pergi, King Ruo lalu membubarkan pertemuan tersebut. Setelah Husan dan yang lainnya pergi, King Ruo lalu kembali ke dalam dunia jiwa, menempa senjata, membuat pil dan berlatih. Di istana kota, Yang Mulia, apakah pembicaraan ini tidak kita mulai saja, ucap Lugu saat semua menteri sudah tiba. Sebentar, kita tunggu dari klan Sen Zengin dulu, ucap Nangong Ming dengan serius. Baik Yang Mulia. Tidak lama kemudian, Murong Wende yang ditugaskan oleh King Ruo sebagai utusan dan menteri dari klan Sen Zengin tiba. Yang Mulia, para menteri, para jenderal, maaf telah membuat menunggu, ucap Murong Wende sambil menyerahkan gulungan surat pada Nangong Ming. Menteri Zengin Wende, terima kasih, ucap Nangong Ming dengan hormat sambil mempersilakan Murong Wende menempati kursi menteri kerajaan yang berada di sebelah kanannya. Setelah Murong Wende menempati kursinya, Nangong Ming lalu membuka pertemuan tersebut dengan menanyakan tujuan kedatangan utusan dari kerajaan Kabut Angin. Yang Mulia Feng Wuming, aku Feng Wu Suyinran, pemimpin kota Kabut Angin yang baru, bersama Jenderal Kerajaan Kabut Angin, ingin membahas keamanan wilayah perbatasan, ucap Feng Wu Suyinran, membuat Nangong Ming dan semua orang yang ada di dalam ruangan itu begitu terkejut. Aku telah ditunjuk oleh leluhur Feng Wu Bohuai sebagai pemimpin kota yang baru, sedangkan pemimpin sebelumnya, Yang Mulia Feng Wu dan Ming dinyatakan bersalah, karena telah membuat kekacauan yang hampir membahayakan keselamatan kota, ucap Feng Wu Suyinran sambil menunjukkan lencana emas kerajaan. Baik, Yang Mulia Feng Wu Suyinran, selamat datang di kerajaan Bunga Semi Selatan, ucap Nangong Ming dengan ramah, lalu melanjutkan pertemuan tersebut. 3 hari kemudian, menjelang pagi Mai Xian, Yin Gan, Tian Feng, Tian Luye Mao Huo, Mai Chao, Mao Lei, Qiongdu, Qiongda, Jin Se, Tu Hai,
Murong Zongde dan 10 tetua klan Sen Murong tiba di klan Zengyin. Setelah melapor pada Huo Zoudao dan Huo Mingzi, mereka lalu beristirahat di dalam tendanya masing-masing. Di dalam dunia jiwa, King Ruo yang akhirnya dapat mempelajari kekuatan pilar giok hijau, yang merupakan pusaka Kaisar Giok Yutai itu, lalu mengubah pilar giok hijau itu untuk membuat senjata pertahanan. 5 jam kemudian, King Ruo akhirnya berhasil membuat 2 zirah giok hijau, yang merupakan senjata pertahanan yang dapat melindungi diri dari serangan abadi tingkat 2. Ini khusus untuk Ling Er dan An Er, ucapnya pelan lalu mengeluarkan patahan tongkat emas Kaisar Agung Wogong yang dia dapatkan di dalam dunia perang. Kekuatan cahaya dari tongkat ini hampir seperti tombak emas teratai biru, ucap King Ruo dan mulai memurnikan patahan tongkat itu dan mengubahnya menjadi senjata tombak. Menjelang sore, King Ruo akhirnya berhasil mengubah patahan tongkat itu menjadi senjata tombak yang sangat mengerikan. Ini akan menjadi tombak petir pembunuh yang abadi, ucapnya dengan gembira, lalu menyimpan pusaka tingkat abadi itu ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah membersihkan diri dan menyerahkan 2 zirah giok hijau pada King Ling, King Ruo lalu keluar dari dalam dunia jiwa. Sosoknya muncul di dalam tenda, mendapati King Yongjun dan Long Chen yang sedang beristirahat dengan tenang. Penguasa, ucap Long Chen dengan hormat. Ayah, ucap King Yongjun dengan gembira. Apakah Yin Gan dan rombongannya sudah kembali? Sudah ayah. Baiklah, ucap King Ruo sambil meminta Long Chen untuk memanggil Yin Gan dan saudaranya, serta semua tetua klan Sen Murong. Baik penguasa, ucapnya dengan hormat, lalu keluar dari tenda tersebut. Ayah, apakah ada hal yang penting? Benar, ucap King Ruo sambil duduk dengan tenang. 15 menit kemudian, Yin Gan dan semua pelayannya, Murong Wende dan 30 tetua klan Sen Murong satu persatu memasuki tenda. Setelah semua orang menempati kursi yang tersedia, King Ruo lalu membuka pembicaraan tersebut. Maaf telah mengumpulkan kalian dengan cara seperti ini, karena ada misi penting yang akan aku berikan pada kalian dan ini adalah pergerakan awal kita. Namun sebelum itu, aku ingin mendengar laporan Murong Wende mengenai kedatangan utusan dari Kerajaan Kabut Angin, ucap King Ruo. Penguasa, yang datang sebelumnya bukan sekedar utusan, tetapi raja baru mereka, Feng Wu Suinran, ucap Murong Wende menjelaskan hasil pertemuan itu dengan detail. Baik, itu artinya kawasan selatan akan benar-benar menjadi aman, dan ini akan mempermudah kita membangun kekuatan tanpa gangguan. Baik, aku akan menjelaskan sedikit gambaran mengenai Kekaisaran Sen Luo yang agung, yang akan berhubungan dengan misi kalian kali ini, ucap King Ruo menjeda kata-katanya, menatap semua orang yang begitu penasaran tersebut. Silakan penguasa, ucap Mai Xian dengan hormat. King Ruo menganggukkan kepalanya. Sen Luo yang agung dibangun oleh leluhur Sen Guoshi King Sandian Luo, yang merupakan salah satu putra leluhur yang agung, Sen Guoshi King Tian. Setelah keluar dari wilayah kuno Gerbang Air Hitam, leluhur Sen Guoshi King Sandian Luo bersama 50 klan besar yang mengikutinya membangun Kekaisaran Sen Luo yang agung, dengan wilayah kekuasaannya meliputi hampir seluruh kawasan luar wilayah selatan, yaitu dengan 231 kota besar dan 5.000 kota kecil. Dari ke-50 klan besar tersebut ada 7 klan yang paling setia yang disebut dengan Qizongshi, yaitu klan Sen Murong, Sen Tian, Sen Qiong, Sen Chie, Sen Jiu, Sen Yang dan klan Sen Chen. Dari ke-7 klan ini, 5 telah aku temukan, yaitu Sen Murong, Sen Tian, Sen Qiong, Sen Chie dan Sen Chen. Selain itu aku juga telah menemukan klan Panah Petir. Itu artinya misi kita kali ini adalah menemukan Sen Yang dan Sen Jiu, serta 42 klan lainnya, ucap King Ruo sambil mengeluarkan daftar 42 klan yang ada. Murong Wende, apakah kalian punya informasi lainnya mengenai klan ini? Tanya King Ruo. Penguasa muda, dari 42 klan ini, 18 dari mereka dihancurkan oleh Luo Liang saat perang besar itu tanpa sisa. Adapun 24 klan yang ada kini tersebar di 3 kekaisaran,
namun tidak mudah menemukan mereka karena sama seperti kami sebelumnya, yaitu menyamar dan bersembunyi di setiap kota. King Ruo menganggukkan kepalanya. Ini akan menjadi pekerjaan yang berat dan aku perlu kerja sama kalian dengan baik, ucap King Ruo. Baik penguasa, itu artinya kita akan mencari 24 klan yang tersisa, yaitu klan Shen Lu, Shen Yun, Mu, Chao, Sui, Hui, Guo, Bing, Chu, Qi, Ying, Ma, Hai, Tang, Fang, Gang, Yang, Sang, Lin, Qin, Yuan, Ni, Wei, dan Shen Hao. Setelah kami menemukan mereka, apa tugas kami selanjutnya? Tanya Murong Wangba. Kabari aku, karena aku juga akan membawa mereka, sama seperti yang aku lakukan pada kalian sebelumnya, karena pusat pemerintahan Shen Luo yang agung akan berada di tempat ini, ucap King Ruo membuat para tetua klan Murong ternganga. Maksud penguasa? Tanya Murong Wende. Kita akan membangun ulang kekuasaan Shen Luo yang agung di Gunung Terlarang Nanjin. Mengenai tugas ini, silakan kalian membagi masing-masing kelompok, namun aku ingin Hu Yanlan, Yinggan, Mai Xian, Murong Wende, Tian Feng, Tian Hai, Husan, Zin dan Zan, untuk tetap berada di klan, ucap King Ruo. Lalu bagaimana dengan kami, penguasa? Tanya Huo Zaodao dan Huo Mingzi. Kalian berdua juga tetap berada di klan, selain untuk melindungi klan, kalian juga aku tugaskan untuk membantu Nangong Ming melindungi kota, ucap King Ruo dengan tenang. Lalu bagaimana dengan penguasa? Tanya Murong Zongde. Kita sama-sama menjalankan misi, tapi aku akan mencari klan Luo, jawab King Ruo, sambil menatap Luo Zhao. Penguasa, itu artinya klan akan menjadi kosong, ucap Hu Yanlan. Bukankah aku sudah meminta kalian untuk tetap berada di klan? Selain itu, ada Jun ucap King Ruo. Sambil menatap King Yongjun yang duduk dengan tenang menyimak pembicaraan tersebut. Baik ayah, ucapnya dengan hormat. Baik, tugas pembagian dalam misi ini aku serahkan pada Murong Wende untuk mengatur, pilih 24 tetua, ucap King Ruo sambil meminta Tian Luye, Mao Huo, Wu Yahai, Jin Se, Yulin Sa, Liong Hei, Yuliang Hao, Kiongdu dan Kiongda, Mai Chao, Mai Gui, Mao Bing, Mao Tang, Mao Lei, Long Ke, Long Fu, Ying Yin, Rong Qi Shou, Rong Mo, Rong Qi Wan dan Rong Qi Han untuk mengambil misi itu. Baik penguasa, ucap Murong Wende dan semua orang dengan hormat. Tanpa terasa, pembicaraan itu berlangsung hingga malam. Ingat, lakukan ini dengan hati-hati, dan jaga identitas kalian, ucap King Ruo. Baik penguasa, lalu apakah ayah akan pergi sekarang juga? Tanya King Yongjun. Benar, jawab King Ruo, sambil meminta Huo Zaodao dan Huo Mingzi untuk mengawasi King Yongjun. Hu Yanlan, Murong Wende, aku ingin kalian mengawasi dan mempercepat pembangunan klan, dan untuk kalian semua berhasil atau tidaknya dalam misi, tetap informasikan pekerjaan kalian. 3 bulan kemudian, aku akan kembali dan kalian juga, ucap King Ruo. Baik penguasa. Setelah selesai memberi pengarahan pada semua orang, King Ruo lalu membawa Luo Zhou meninggalkan tempat itu. Sosok mereka berdua membias dari hadapan semua orang. Setelah King Ruo pergi, Murong Wende lalu membagi kelompok tersebut, menjelaskan keberadaan klan dan ciri-ciri dari klan tersebut dengan seksama, mulai dari kekuatan dan nama-nama patriark dan petinggi klan yang masih dirinya ingat. Setelah selesai membagi tugas, Murong Wende lalu meminta mereka untuk beristirahat dan mempersiapkan diri. Baik, untuk semua tanggung jawab berada di tangan Paman Huyan Lan, dan Paman Murong Wende yang menjadi menteri dan Paman Gan yang menjadi jenderal kerajaan, ucap King Yongjun, lalu membubarkan pertemuan tersebut. Baik Tuan Muda, ucap semua orang dengan hormat. Setelah semua orang pergi, King Yongjun lalu beristirahat di tempat itu. Di tempat lain, sosok King Ruo dan Luo Zhou muncul di atas langit kota bunga semi selatan. Penguasa, apa rencana kita selanjutnya? Tanya Luo Zhao dengan hormat. Luo Zhao,
Aku ingin kamu beristirahat di dalam dunia jiwa dan menaikkan tingkat kultivasimu hingga ke tingkat puncak, ucap King Ruo sambil memberikan mutiara kehidupan leluhur Yumu Yingxia padanya. Penguasa, ini, menatap King Ruo dengan ragu, karena merasa tidak pantas untuk menerima sumber daya yang sangat berharga tersebut. Luo Zhao, ada apa? Tanya King Ruo dengan heran. Aku khawatir akan menyia-nyiakan sumber daya ini. Menatap King Ruo dengan serius. Jika kamu tidak mau mencobanya, bagaimana kamu bisa tahu ini akan menjadi sia-sia? Penguasa, apakah tidak ada sumber daya lainnya? Hamba rasa ini terlalu berharga. Ada Tuan Muda Yong Jun dan Nona Lian An, ucapnya pelan, membuat King Ruo menggelengkan kepalanya. Apakah kamu ingin menolongku? Siap, penguasa, hamba bersedia. Dengan wajah serius. Jika demikian, jadilah kuat, karena kekuatanmu saat ini masih belum cukup kuat untuk membantuku, ucap King Ruo sambil meletakkan sumber daya tersebut pada tangannya, lalu memasukkannya ke dalam dunia jiwa. Setelah memasukkan Luo Zhao ke dalam dunia jiwa, King Ruo lalu melepaskan segel perlindungan di atas langit kota. Setelah memastikan bahwa segel perlindungan tersebut bekerja, King Ruo lalu bergerak menuju timur kota bunga semi selatan. Sus, sosoknya bergerak dengan cepat. 50 km kemudian, King Ruo lalu bergerak menuju puncak gunung hijau, menemui dua sosok yang sudah menunggunya. Sus, sosoknya muncul di hadapan dua sosok muda dengan rambut memutih yang menyambut kedatangannya dengan hormat. Feng Wu Bohuai, Xuan Wu Suxian, bagaimana keadaan kalian? Tanya King Ruo dengan ramah. Kami sudah baik tuan, jawab kedua sosok yang sudah berada di tingkat abadi itu dengan hormat. Lalu apakah kalian berdua sudah saling mengenal? Tanya King Ruo sambil memunculkan cakram emas dan menjadikannya meja dan 3 cakram emas kecil lainnya sebagai kursi, dengan tujuan untuk memulihkan diri sebelum melakukan perjalanan. Namun hal itu membuat Feng Wu Bohuai dan Xuan Wu Suxian begitu terkejut. Shen Guo Shiling, ucap mereka bersamaan, menatap King Ruo dengan penasaran. Duduklah, ucap King Ruo sambil mengeluarkan botol arak rumput kristal. Terima kasih tuan. Sambil meraih minuman yang telah King Ruo tuangkan, lalu menyesapnya dengan perlahan. Tuan, minuman ini, ucap Xuan Wu Suxian dengan wajah tercengang. Xuan Wu Suxian, apakah ada yang salah? Tanya King Ruo dengan heran. Di mana tuan mendapatkan minuman ini? Dengan wajah serius, King Ruo tersenyum santai. Minuman ini, aku yang membuatnya, jawab King Ruo dengan santai, lalu memberikan masing-masing 2 botol pada Xuan Wu Suxian dan Feng Wu Bohuai. Terima kasih tuan, ucap mereka dengan hormat. Feng Wu Bohuai, bicaralah, ucap King Ruo dengan tenang. Tuan, siapa Anda sebenarnya? Dengan wajah serius, sambil merasakan kekuatan arak rumput kristal yang memulihkan dan menyembuhkan lukanya. Apakah sebelumnya kamu menyelidiki klan Zhenyin? Tanya King Ruo. Benar tuan, tapi orang-orangku tidak menemukan apapun, jawabnya terbata. King Ruo tersenyum santai. Tentu saja, karena kami baru saja berada di kota bunga semi selatan, ucap King Ruo dengan tenang. Jika demikian, siapa tuan sebenarnya? Tanya Xuan Wu Suxian yang sebelumnya juga begitu penasaran pada identitas King Ruo. Kalian dapat memanggilku King Ruo, jawab King Ruo dengan tenang, membuat Xuan Wu Suxian dan Feng Wu Bohuai hampir menyemburkan minuman dari mulutnya. Apakah maksud tuan, Shen Guo Shi King? Benar, jawab King Ruo dengan tenang, membuat kedua sosok itu hampir mematung. Saudara, ternyata dia adalah pemilik 2 darah suci murni. Tidak heran kekuatannya begitu mengerikan. Ucap Feng Wu Bohuai berbicara pada Xuan Wu Suxian melalui telepati. Benar-benar mengerikan, ucap Xuan Wu Suxian menanggapi, membuat King Ruo terkekeh. Tuan, apakah ada yang salah? Tanya King Ruo sambil duduk di formasi cakram emas langit Ling. Selain itu, aku juga memiliki kekuatan darah dan jiwa kalian. Jadi aku tahu apa yang sedang kalian bicarakan, ucap King Ruo membuat Xuan Wu Suxian dan Feng Wu Bohuai kembali hampir menyemburkan minuman dari mulutnya. Jadi,
Tuan. Kim Ruo menganggukkan kepalanya, membuat wajah mereka berdua membatu. Tenanglah, aku tidak akan menghukum kalian, ucap Kim Ruo dengan ramah. Terima kasih Tuan. Dengan senyum yang mulai mengembang dari sudut bibirnya, karena sosok Kim Ruo tidak seburuk yang mereka pikirkan. Jika demikian, apa tujuan Tuan memanggil kami ke tempat ini? Tanya Xuan Wu Zuxian. Tujuanku memanggil kalian berdua adalah untuk menemaniku menyelidiki gunung terlarang Nanjin, jawab Kim Ruo membuat wajah kedua sosok itu seperti membeku. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.